ini justru bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan TV. Nah, di mana kemudian ada klub-klub yang punya nilai jual tinggi ya. Ini kemudian dieksploitasi main di jam prime time untuk diadu. PT Liga Indonesia Baru ini itu yang punya event. Tapi dia kos-kosan yang punya event nih. Bukan dia yang mengatur, yang mengelola, yang punya aturan, tapi dia. Padahal Ketua Umum PSSI ketika kampanye pertama kali 2019 menjanjikan setiap klub akan 15 miliar. Jadi 5,5 miliar ini adalah ini klub semua anggota Liga 1 untuk siaran langsung TV lokal, punyanya Persija, punyanya Persibaya, nggak boleh. Nilai sponsorshipnya seberapa sih yang didapatkan dan bagaimana pembagiannya, ini kan semua disembunyikan. Bravo Cocomeo Channel. Jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Cafe Gilbol, tentunya bersama partner saya Mbah Coco. Dan kita masih tetap berbicara dan berdiskusi tentang seksinya sepak bola Indonesia, di mana Liga 1 akan mulai kembali bergulir pada 23 Juli 2022 nanti. Dan yang menarik adalah jam tayang ditentukan oleh TV yang memegang hak siar, bukan oleh LIB, di mana ada sejumlah klub yang protes karena banyak bermain di waktu malam hari, sementara ada klub-klub lain yang bermain di siang hari. Dan ini merupakan bagian dari eksploitasi yang harus kita bahas tuntas hanya di Cocomeo Channel, di Cafe Gilbol bersama saya dengan Mbah Coco. Mbah Coco, bagaimana Mbah Coco melihat bahwa pertandingan sepak bola kita terkait dengan pro kontra jam tayang yang terlalu malam pada pukul 20.30, di mana Indonesia itu berbeda dengan negara lain karena kita negara yang punya 3 waktu, di mana waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, dan siaran untuk prime time dan sebagainya dipusatkan di waktu Indonesia Barat. Saya mencoba coba pamer dulu lah, saya pernah ada di broadcast. Artinya dulu mungkin pernah mendengar yang namanya Planet Football. Itu program highlight pertama di Republik ini dan disiarkan di RCTI ini zaman dulu. Jadi kalau sekarang saya bicara dunia broadcast, boleh dong? Nah, kira-kira gitu. Pernah kan nonton Planet Football? Nah, itu saya dulu penciptanya nih. Saat ini menurut saya PT Liga Indonesia Baru ini itu yang punya event. Tapi dia kos-kosan yang punya event nih. Bukan dia yang mengatur, yang mengelola, yang punya aturan, tapi dia kontrak kos-kosan di lembaganya dia sendiri. Ini yang aneh di Republik ini. Bermain jam 8 yang sekarang ini terjadi, itu tidak sehatnya ketika seluruh anggota klub Liga 1 itu tidak diajak bicara dengan PT Liga Indonesia Baru. Juga tidak diajak bicara dengan sponsorship, pemegang hak siar. Padahal nih aturan mainnya, pemilik saham mayoritas 99%, kalau ini masih berlaku di PT LIB, itu kan pemiliknya adalah 18 anggota Liga 1. Harusnya dia yang punya hak, harusnya dia yang paling ngotot, dan harusnya mereka yang mendapat bonus, TV right, subsidi maupun sponsor-sponsor lainnya yang dikelola oleh PT LIB. Pertanyaannya, kenapa PT LIB tidak bisa diintervensi oleh 18 klub itu? Sehingga Persib Bandung yang menurut banyak survei itu kalau Persib Bandung melawan Persija itu mau hari yang sama dalam waktu yang sama, itu katakan Inggris lawan Jerman atau Liverpool lawan Manchester, itu kalah ratingnya sama Persib sama Persija. Sinetron yang paling glamor di televisi manapun di TV swasta Indonesia juga kalah. Kan harusnya yang mendapat bonus paling tinggi adalah Persib. Satu. Yang kedua,
ketika Persib bermain di luar kandang menghadapi 17 lawan-lawannya, karena penontonnya penuh gara-gara ada Persib, itu menurut bisnis itu juga Persib dapat bonus sesuai sama aturan-aturan Inggris. Ini versi kita. Pertanyaannya adalah kenapa PT Liga Indonesia Baru kos-kosan di MTEK pemilik Asiar? Ini menurut Akmal gimana nih? Ya, ini ada yang menarik ya, di mana saya melihat ada beberapa hal yang harus dikritisi dari kebijakan bermain yang larut malam yang pertama, kemudian mengeksploitasi beberapa klub untuk main di prime time, sementara hak yang didapatkan sama. Saya bertanya kepada klub-klub, berapa sih yang didapatkan untuk Liga 1 musim 2022-2023? Semua sama, 5,5 miliar. Jumlah yang sama musim sebelumnya. Padahal Ketua Umum PSSI ketika kampanye pertama kali 2019 menjanjikan setiap klub akan mendapatkan 15 miliar. Jadi 5,5 miliar ini adalah jumlah yang sangat sedikit sekali buat klub dibanding dengan pengeluaran yang mereka lakukan. Padahal PT LIB ini kan tadi dikatakan punya klub 99%. Harusnya LIB ini bekerja total profesional untuk mencari duit untuk kepentingan klub, gitu kan? Nah, tapi ini justru bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan TV. Nah, di mana kemudian ada klub-klub yang punya nilai jual tinggi ya, Persib tadi, Persija, Persebaya, Arema. Ini kemudian dieksploitasi main di jam prime time untuk diadu kemampuan ratingnya dengan sinetron misalnya Ikatan Cinta di RCTI. Nah, ini yang menurut saya adalah hal yang harus dipertanyakan terlebih dahulu. Berapa ya yang didapatkan oleh tim-tim yang dieksploitasi ini? Kalau tidak kemudian mendapatkan apa-apa, ini mereka pantas protes gitu. Saya jadi teringat misalnya Liga Inggris yang sangat luar biasa gitu. Mereka punya aturan-aturan tuh. Bagaimana kemudian ada aturan equal share domestik. Itu semua klub dapat sama. Ketika mereka mau main di Premier League, mereka dapat uang yang sama. Misalnya sama-sama dapat 5 juta semuanya, dari Manchester United sampai klub yang paling rendah, paling bawah, misalnya Wolverhampton gitu kan. Kemudian ada juga Overseas TV gitu kan. Ini dibagi berdasarkan rating yang didapat oleh klub-klub tersebut. Manchester United, misalnya Liverpool pasti punya rating TV yang lebih tinggi dibandingkan misalnya klub-klub seperti Bradford, Burnley gitu kan, dapat jumlah yang sama. Kemudian ada fasilitas fee gitu kan. Ini juga berbeda-beda didapatkan. Kemudian ada merit payment. Merit payment ini jumlahnya sama. Kalau di Liga Indonesia ya seperti yang 5,5 miliar ini gitu kan. Nah, ini pembagian ini sebenarnya pernah dilakukan pada 2017. Di 2017 klub mendapatkan yang pertama participation fee yang 5,5 miliar gitu kan. Dulu tuh 5 miliar gitu kan. Sekarang cuma naik 500 juta. Jadi 5 miliar dapat semua sama dari mulai yang peringkat 1 sampai peringkat 18 di Liga Indonesia. Kemudian setelah itu ada rating TV yang didapatkan Persib lebih banyak ketika itu gitu kan. Persija juga mendapatkan rating TV yang lebih banyak termasuk Arema. Kemudian juga waktu itu juga ada sponsor dari TV yang juga mendapat, yang kalau di Liga ada sharing Inggris, profit lah ya. Iya, sharing profit, equal share domestik gitu kan, yang kalau di Liga Inggris. Nah, anehnya ini tidak diberlakukan lagi di Liga 1 kali ini. Padahal 2017 itu sudah sangat bagus sekali. Jadi klub mendapatkan uang sesuai dengan kemampuan mereka dalam hal menjaring penonton. Dan kenapa ini tidak diberlakukan? Saya melihat bahwa kalau diberlakukan ini, LIB dan PSSI nggak punya duit banyak, gitu kan? Ya, karena jadi sekarang ini adalah klub dieksploitasi untuk LIB dan PSSI dapat uang banyak dari kompetisi. Bukan kemudian LIB bekerja tadi untuk klub, menghasilkan uang sebanyak-banyaknya yang bisa dibagi rata kepada seluruh klub untuk industrialisasi sepak bola Indonesia atau kompetisi sepak bola Indonesia. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Harusnya ini diberlakukan gitu. Jangan sampai kemudian LIB ini menghamba kepada MTEK sebagai pemilik hak siar gitu kan. Sementara klub menjadi sapi perahan. Nah, klub menjadi sapi perahan. Dan kalau seperti ini, klub harusnya protes. Kalau bisa misalnya klub tidak setuju, mereka bisa mengajukan RUPS
LB, ya, rapat umum pemegang saham luar biasa, untuk mengganti direksi karena direksi dianggap tidak mampu untuk menjalankan visi misi klub dalam membangun industri sepak bola di mana klub mendapatkan penghasilan yang cukup dari kompetisi yang mereka jalankan. Nah, ini yang sayangnya tidak pernah dilakukan oleh klub-klub di Indonesia. Mereka hanya bisa kecewa setelah rapat. Di saat rapat diam semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, bermain malam ini yang sangat menarik menurut saya adalah terkait dengan keinginan dari pihak TV untuk bersaing dalam share rating. Sehingga kemudian LIB manut saja oleh pemilik hak siar untuk mengikuti maunya pemilik hak siar. Artinya pemilik hak siar ini mendapatkan keuntungan luar biasa besar dengan mengeksploitasi klub yang tidak mendapatkan apa-apa dan membodoh-bodohin PT Liga Indonesia Baru karena nggak pernah punya pengalaman bisnis di sepak bola. Nah, itu harusnya kalau memang mau begitu bisa aja dibidding aja, masih banyak TV lain yang bisa bersaing untuk mendapatkan hak siar dan bisa jadi nilainya lebih besar. Dan nilai besar itu adalah prestasi buat LIB yang kemudian didistribusikan kepada seluruh klub Liga 1 yang main di level kompetisi saat ini, termasuk jam tayang misalnya. Harusnya misalnya jam tayang terlalu malam, saya nih coba mengkaji jam tayang yang terlalu malam yang tadi dikatakan Mbak Coco, apakah ini bagus secara kesehatan atau tidak. Jadi ada Dr. Zubadi Ahmad, pertumbuhan dokter muslim di Malaysia, Perdim, ini mengatakan bermain olahraga larut malam ini sangat berpengaruh kepada masalah kesehatan, di mana soal kardiovaskular yang bisa berujung kepada serangan jantung mendadak. Nah, artinya ada nilai negatif olahraga malam yang harus dihindari, apalagi olahraganya olahraga berat. Sepak bola termasuk olahraga berat di sana. Nah, harusnya ya di Indonesia LIB misalnya meminta saran kepada misalnya Ikatan Dokter Indonesia, apakah layak bermain di jam 20.30 atau 20.45 secara rutin gitu kan untuk klub-klub Liga Indonesia. Jangan kemudian orang berpikir, wah di Eropa juga bahkan lebih malam kita nonton Liga Liga Inggris misalnya jam 22 baru main gitu. Yang pertama atau jam 2. Iya, atau jam 2 malam atau subuh. Yang membedakan kan jangan samakan Indonesia dengan Eropa gitu. Eropa misalnya jam 8 malam, kalau kita di Eropa itu masih ada matahari gitu kan. Ibaratnya di sini baru maghrib gitu kan. Tapi intinya ketika di sana jam 8 malam kan ditambah 6 jam. Betul. Artinya di sini baru dapat jam 2 kan gitu. Iya. Tapi di sana tuh jam 8 malam gitu loh. Artinya bedanya jam 8 malam di Eropa dengan jam 8 malam di Indonesia. Jam 8 malam di Eropa itu masih ibaratnya baru habis maghrib atau jam 19 di Indonesianya lah, di konteks Indonesia. Yeah. Jadi tidak bisa disamakan. Kemudian juga tidak bisa disamakan misalnya dengan konteks Eropa itu semua waktunya sama. Yang membedakan adalah Indonesia punya 3 waktu berbeda. Jadi kalau bermain 20.30 waktu Indonesia Barat, main misalnya Bali United, berarti kan Bali United main jam 21.30. Ya kan, kalau dia di tayangan malam jam 20.30. Kemudian untungnya Persipura nggak ada di Liga 1. Kalau Persipura ada di Liga 1 saat ini, main jam 20.30 berarti main jam 22.30. Nah, ini kan sangat tidak manusiawi gitu kan. Kita dulu pernah diskusi nih sama teman-teman PSSI di zaman Edi Ramayadi, di zaman Lanyala. Kita cuma mau memberi saran bahwa di Indonesia ini mayoritas penduduknya Islam. Yeah. Ini ada aturan seperti itu ya. Kita nggak bisa menafikan itu. Dan kita punya toleransi tinggi. Di Eropa atau di negara-negara Islam pun itu memberi waktunya tidak melihat waktu-waktu ibadah. Jadi di Eropa nih yang sudah sering kita tonton setiap malam, yang mau berpuasa silakan, kalau kuat tetap bisa bermain. Terus pada saat buka puasa mereka toleransi, dia ke pinggir minum bla bla bla. Di Indonesia sejak 2014, 15, 16, 17 itu pertandingan di bulan puasa itu rata-rata 8:30. Ya kan? Mereka setelah berbuka ada waktu jeda, habis mereka mungkin makan seadanya, makan dengan gizi-gizi yang sehat, 8:30 main. Di saat di bulan puasa khususnya 1 bulan itu otomatis pertandingan itu 2 jam.
setengah 9, selesainya setengah 11. Ya. Ketika dia ada di sekitar stadion sambil mau pulang, sampai pulang keluar dari stadion setengah 12. Sampai hotel mungkin jam 12. Ya. Pertanyaannya, apakah pemain sepak bola yang tidak rutin dalam satu musim itu terganggu kesehatannya? Ya. Itu kita harus tanya ke dokter-dokter ahli kesehatan, ahli anatomi, ahli semuanya lah. Harus dievaluasi gitu kan, cara kerja LIB kalau bisa, bahkan ya bikin emosi tidak percaya klub-klub terhadap kinerja LIB terkait dengan pembagian hak siar, terkait juga dengan sponsorship, di mana sejauh ini misalnya kita nggak tahu nilai sponsorshipnya seberapa sih yang didapatkan dan bagaimana pembagiannya. Ini kan semua disembunyikan. Artinya gini, 18 klub itu kan pemegang saham terbesar. Betul. Kapan saja bisa diaudit nih. Iya. Satu PT LIB nih. Bisa diganti di rootnya, direksinya pun juga bisa diganti. Yang menurut saya lebih seolah-olah Liga 1 itu jadi sapi perahan. Iya. Itu kayak dipasung, tau gak? Betul. Contoh nih, di Eropa nih, khusus di Liga Inggris, sepengetahuan saya, Manchester atau siapapun yang ada di 20 di Premier League itu saja masih kasih kesempatan untuk cari duit dengan TV-TV lokal. Artinya coba kita kalau lihat di televisi berbayar, itu ada program-program di BN1, BN2, 3, itu TV Chelsea, TV Manchester, TV Liverpool, mereka masih dikasih kesempatan cari uang sebanyak mungkin. Karena klub, ada nih klub Manchester, dia nggak mau ikutan pada saat siaran langsung Premier League, tetapi dia maunya cuma ada di TV Manchester, supaya Manchester juga dapat uang lagi. Ini klub semua anggota Liga 1 untuk siaran langsung TV lokal, punyanya Persija, punyanya Persibaya, nggak boleh. Pertanyaannya, terus klub-klub ini mau cari duit dari mana? Orang tiap tahun itu setiap musim bakar duit, nggak pernah bisa mau cari dapat duit sebanyak mungkin, nggak pernah untung, diperes terus. Sampai kapan? Klub yang tidak punya uang itu akan berpikir cara instan, jual ke bandar-bandar judi. Nah, ini yang harusnya dijadikan bahan evaluasi oleh PSSI dan PT Liga Indonesia, bagaimana hak siar televisi seutuhnya dan sesungguh-sungguhnya semuanya digunakan untuk kesejahteraan klub dan untuk dibagi rata kepada klub-klub sesuai dengan kontribusi di lapangan. Cocomeo Channel tentunya menanti gebrakan-gebrakan yang progresif dari PT LIB untuk bisa membangun industri sepak bola kita menjadi industri yang sehat, profesional, dan bermartabat. Adios, Cocomeo Channel.